Sekarang sibuk di musik, sekarang selain musik apa sih? Ya masih di musik aja karena usaha juga lagi stuck ya. Karena situasinya pandemi, ya saya coba berkarya ke musik aja karena usaha juga memang totally berhenti dan mulai pelan-pelan tapi belum maksimal juga karena masih masa pandemi begini. Itu aja sih. Nah, sekarang sendiri soal pendamping udah ada belum sih? Nah itu saya mohon doanya biar biar segera mendapatkan karena kita nggak tahu jodoh kan. Nah, ya pokoknya saya minta doanya aja, kalau pendamping sih saya minta doanya aja. Tapi udah ada belum? Ya belum ada, gimana dong kalau belum ada? Gimana ya, coba mungkin mungkin karena juga saya belum mikirin masalah pendamping juga karena masih harus mikirin band juga, terus jodohnya juga belum ketemu ya. Saya berharap pemirsa doain saya segera dapat jodoh ya. Ada target nikah nggak sih? Enggak saya kalau target nanti pusing. Nah, namanya jodoh, rezeki, maut itu kan Allah yang mengatur, kita usaha aja. Itu sih saya sih itu. Kriteria sekarang apa? Hah? Kriteria untuk pendamping sekarang? Ya kalau wanita baik yang bisa mengerti, susah senang bisa sama-sama, itu aja kan. Saya juga agak miris ya ngelihatnya sekarang sih. Saya lihat berita kemarin pengadilan agama itu penuh dengan orang perceraian gara-gara pandemi Covid gitu kan. Banyak kan di tiap daerah itu kasus, bahkan meningkat 100% katanya dari hari-hari sebelum Covid itu. Ya situasinya lagi begini sih, jadinya juga ya kalaupun ada yang mau diajak serius nikah ya mungkin nggak menunggu waktu lama, saya bisa mengakhiri masa lajang. Ada target ya dulu gitu. Targetnya Kan dulu kan gue pengen nikah. enggak, soalnya gue targetin tuh ya 27, 28, 29, enggak juga gitu kan. Lewat ya? Lewat ya, karena pacaran 4 tahun nggak jodoh juga gitu kan. Jadi ya udah sekarang ya penting gue sehat, gue kerja dengan baik, masalah jodoh gue serahin sama Allah, tapi gue usaha ya. Kalau deket ya pastilah sebagai laki-laki normal ya gue sama cewek kadang-kadang ya ada yang baik ya kita ngobrol pendekatan gitu, tapi belum ketemu jodohnya aja. Jadi gue masih membuka hati ya. Pelajaran apa sih yang diambil dari hubungan sebelum-sebelumnya? Ya banyak Yang banyak paling banyak pelajaran banyak yang mana? banget yang memberi pelajaran. Ya banyak banget lah di antara kehidupan ini. Kalau misalnya dekat dengan lawan jenis ya, cewek gitu, perempuan ya banyak lah, banyak hal lah ya, gue nggak memaksakan diri lagi karena kemarin tuh juga berapa tahun karena memaksakan dia akhirnya nggak jodoh juga kan gitu. Jadinya lebih dewasa aja sekarang nyikapinnya semua. Ya kalau masalah yang lalu-lalu menurut gue sih nggak penting lagi dibahas ya, karena satu sisi gue nggak mungkin balik lagi ke masa lalu gitu kan. Gue memikirkan masa depan, hidup gue itu jauh lebih penting kayaknya. Bagaimana band gue, bagaimana diri gue gitu kan, bagaimana kita menghadapi pandemi itu jauh lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang menurut gue nggak penting. Kalau misalnya gue mikirin yang kayak gitu bodoh, nantinya gue ikutan bodoh karena gue gak mau jadi bodoh. Itu aja sih. Komen soal dia kan di vlog di mana di media bilang kalau dia tuh udah kaya raya dari lahir. Kamu sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya kan awal dia muncul tuh dari kamu nih. Emang benar atau gimana sih? Sah-sah aja sih orang mengaku seperti apa ya. Orang mengaku anak menteri juga ada masalah walaupun dia bohong. Menurut saya gitu ya, nggak ada salahnya. Cuman kan kalau itu kan konsekuensinya, kalau dia halu dibully gitu kan. Sebenarnya sih itu bukan urusan saya, Mbak. Jadi saya juga nggak mau ngebongkar lah ya, nggak penting banget gitu kan. Nanti dikira gimana gitu kan.
gitu. Kalau menurut saya sih nggak penting lah untuk dibahas dia mau bagaimana dari lahir gitu kan. Pengakuan itu kan hanya cari pengakuan bagi orang aja. Ya orang sudah bisa menilai lah, ya kan. Ya mungkin ya kita tahu lah, nggak usah Mbak juga bilang IQ-nya bagaimana, jadi mannernya bagaimana. Jadi nggak usah dibahas lagi gitu kan. Ya kalau kita bahas sama aja kita ngomongin hal yang nggak penting itu tadi. Udah itu aja bagi saya ya. Kalau misalnya dibilang kayak dari lahir ya itu urusan dia gitu kan. Nggak, dia pengakuannya mau ngaku anak presiden Rusia juga itu kan hak dia. Kalau bohong kan masyarakat nanti yang menilai. Ya, kalau diajak ngevlog bareng mau nggak sih? Nggak ada masalah kalau gue. Kalau nggak ada masalah, selama itu selama itu bermanfaat, edukasi. Kalau gue kan beberapa kali ya gue diajakin influencer atau youtuber yang hanya kontennya begitu, gue nggak mau. Ya kan? Ya kalau kebetulan gitu diundang acara gitu, hanya ketemu ya gue nggak ada masalah. Gue nggak pernah mau cari ribut kok sama orang gitu kan. Gue nggak pernah apa sih hidup ini gitu kan. Lu mau cari musuh, mau musuhan sampai mati kan nggak mungkin juga gitu kan. Nggak dewasa juga kita nyikapinya. Kalau ya memang senang bikin huru-hara ya bikin huru-hara aja kan, hidupnya juga nggak bahagia, konflik mulu. Kalau gue sih nggak menutup siapapun yang bikin konten atau vlog sama gue, even itu pernah punya masalah di masa lalu sama gue nggak, selama itu masih baik kontennya ya nggak apa-apa, mengedukasi. Tapi kalau konten-konten yang konyol gue nggak mau gitu. Ngapain merendahkan diri kan. Saya nggak jadi kayak gitu juga bisa makan kok. Dia mengklaim dirinya nggak akan nikah lagi, gimana tuh sih? Biasa. Percaya gak sih? urusan aku tuh gini sih Mbak ya, untuk masalah seperti itu yang artis yang model-model seperti itu, ya saya udah nggak mau ngurusin karena buang-buang waktu menurut saya. Nggak urusin ya. Jadi kalau lihat fenomenanya artis seperti itu yang bermasalah dengan hukum, saya nggak ngikutin Mbak. Saya nggak ngikutin dan saya nggak mau, asal jangan nyerang pribadi saya maksudnya. Saya nggak ngikutin karena menurut saya masih banyak hal-hal yang penting yang harus saya lakukan, masih banyak hal-hal yang baik yang mesti saya lakukan gitu kan, tanpa saya harus nyampah di media sosial gitu kan. Jadi kebenaran tuh apa yang nggak usah dicari sebenarnya, karena yang benar tetap benar. Nggak mungkin lo mau bohongin masyarakat juga pasti nanti suatu saat ketahuan gitu. Tapi kan jasa kamu di karir dia banyak banget, karena kamu lah ini. Ya mungkin nggak tahu ya saya sih nggak ngerasa itu ya. Intinya itu kebetulan pada saat itu memang bermasalahnya sama saya kebetulan. Toh walaupun kalau dia sudah ditakdirkan begitu, nanti bermasalah sama siapa pas kebetulan sama saya waktu itu. Ya kebetulan aja semuanya ya hidup ini apa sih yang dicari, mau terkenal kayak gimana juga nanti juga kita juga bakal ada posisi di bawah, udah pasti itu. Jadi nggak usah kita urusin yang kayak gitu ngapain ya kan. Oke, thank you.